Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan daripada project based learning kami pada mata kuliah perbaikan tanah gitu. Jadi, yang saya hormati dosen pengampu Dr. Engineer Rahmat Kurniawan STMT. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya Farizal Gilang Darmawan, NIM 122210191 bersama teman-teman saya yang terlampir, yaitu Satria Hari dengan NIM akhir 186, Sangaji Dirgo Pulung Jati dan NIM akhir 188, Muhammad Fakri Marfi dengan NIM 193, lalu Muhammad Supi Rafli dengan NIM akhir 174, dan Amalinda Shirley Vivia dengan NIM akhir 182. Jadi di proyek kali ini dan di presentasi kali ini akan membahas tentang dua permodelan yang nantinya akan dibahas oleh teman-teman saya juga. Mungkin bisa dilanjutkan pada teman-teman. Oke, untuk kita masuk pada pemodelan menggunakan PVD. Jadi prefabrikasi vertical drain atau PVD itu dia berdasarkan SNI 8460/2017 adalah material biosintetik komposit yang digunakan dalam perencanaan perbaikan tanah lunak berpermeabilitas rendah, berkompresibilitas tinggi yang dikomunikasikan dengan prapembebanan berupa tanah timbunan. Di sini ada ketentuan yang akan kita pakai untuk pemodelan PVD. Di sini kita menggunakan pola segitiga dengan spasi 1,2 meter. Next. Baik, selanjutnya di sini ada rekapitulasi data geoteknik borehole. Di sini kita merekap ada beberapa data yang di sini ada kedalaman. Jadi kalau kedalaman itu dia menentukan posisi setiap lapisan tanahnya. Jadi bisa kita gunakan untuk profil stratigrafi, perhitungan tegangan overburden, dan penentuan parameter tanah per kedalaman. Lalu di sini juga ada jenis tanah, itu ada main soil dan soilnya. Lalu di sini juga ada konsistensi. Jadi konsistensi ini menunjukkan kekuatan relatif lunak sampai keras. Jadi digunakan untuk estimasi kuat geser awal dan tingkat deformasinya. Di sini juga ada parameter fisiknya, yaitu ada gamma dry. Kalau gamma dry ini dia menentukan berat tanah dalam kondisi kering. Lalu di sini juga ada gamma sat. Gamma sat itu dia menentukan berat tanah saat jenuh penuh. Di sini juga ada gamma efektifnya. Lalu selanjutnya itu ada initial overburden stress. Jadi dia ini fungsinya untuk tegangan total akibat berat tanah di atasnya. Jadi dia ini dasar untuk analisis konsolidasi dan kualitas tanah. Di sini juga ada sudut geser efektif. Di sini kita sudut gesernya itu menggunakan metode Osaki. Lalu ada kohesi, ada CU. Kalau CU itu dia kekuatan tanah tanah lempung dalam kondisi tak terdrainase. Lalu sini ada C efektif juga. Jadi kalau C efektif itu fungsinya untuk ikatan antar partikel pada kondisi drain. Sini juga ada Poisson ratio. Poisson ratio ini dia menggambarkan hubungan antara regangan lateral dan vertikal. Jadi biasanya memang dibutuhkan untuk pemodelan numerik seperti plexis. Lalu sih ada data terakhir di sini ada modulus elastisitas, Andren-Young modulus. Kalau Andren-Young modulus ini dia menentukan kekuatan tanah dalam kondisi Andren. Jadi dia tuh berpengaruh pada deformasi jangka pendek. Lalu di sini ada efektif Young modulus. Jadi fungsinya itu kekakuan tanah dalam jangka panjang setelah tekanan air porinya itu disipasi. Lalu di sini ada book modulus. Dia tuh fungsinya juga menggambarkan kemampuan tanah menahan perubahan volume. Itu adalah data rekapitulasi yang kita rekap. Selanjutnya next. Lalu di sini ada parameter tanah dan timbunan. Di sini ada beberapa klasifikasi ya dari timbunan sampai tanah sedalam 30 meter. Di sini ada
ML. ML itu 0 sampai 4 meter, dia itu low plasticity silt. Jadi lanaunya itu plastisitasnya rendah. Lalu sini ada CL, lempung plastisitas rendah, dia dari 4 hingga 10 meter. Lalu sini ada high plasticity clay, dia lempung plastisitas tinggi, itu dari 10 hingga 20 meter. Lalu di sini ada juga lempung plastisitas tinggi juga, dia sampai 23 meter, 23, 25 meter. Lalu di sini juga ada pasir belanau, dia 25 hingga 29 meter. Lalu selanjutnya itu ada lanau berplastik tinggi dari 29 hingga 30 meter. Untuk dari 30 meter itu dia tipenya undrain, dan untuk timbunannya sendiri itu tipenya drain. Lalu untuk dari 20 meter itu dia interface permeability-nya itu impermeable. Jadi impermeable itu dia tidak tembus air atau tidak dapat dilalui oleh air. Sedangkan untuk timbunan itu dia neutral. Jadi biasa berarti tidak memberikan pengaruh gaya langsung pada struktur tanahnya. Next. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Kita masuk ke model penampang geometri tanah dan timbunan. Tadi berdasarkan hasil parameter tanah yang sudah kita tentukan dan kita rekapitulasi, bahwasanya langkah selanjutnya yaitu melakukan penggambaran atau geometri tanah ke dalam plaksis yang akan berdasarkan data borlog tadi. Nah, di sini kita menambah tinggi timbunan pada kasus ini yaitu sebesar 2,5 meter. Kemudian memiliki kemiringan juga yaitu 1:2. Bisa dilihat pada gambar berikut. Ya, bisa di next. Nah, selanjutnya masuk ke tahap fase yang ada pada plaksis. Fase-fase ini diawali dengan pemasangan PVD dan sandblasted sampai timbunan terakhir yaitu 2,5 meter. Geometri yang telah digambar tadi akan dikalkulasi oleh software dengan metode elemen hingga, dan berikut beberapa fase yang sudah ditentukan. Ya, next. Nah, ini merupakan hasil pemodelan PVD yang dimana pada fase pertama yaitu tinggi timbunan 0,5 didapatkan hasil konsolidasi pertama seperti pada gambar. Kemudian untuk konsolidasi timbunan tanah 1 meter juga didapatkan hasil yang sedikit berbeda. Selanjutnya, kemudian penambahan lagi pada fase yang ketiga yaitu konsolidasi timbunan dengan tinggi 1,5 meter, kemudian dilanjut dengan tinggi 2 meter. Oke, izin melanjutkan tentang hasil pemodelan PVD. Ini yang terakhir itu adalah ada total deformasi horizontal. Nah, ini ada maksimum value-nya itu ada 0,395 meter gitu. Terus ada juga grafik nilai SF. Di sini menunjukkan bahwasannya di fase terakhir itu SF-nya menunjukkan angka 1,3. Bisa next. Di sini ada hasil cross section dari titik tengah geometrinya itu ya, dan dimunculkan deformasi horizontal dan lateralnya. Untuk dari deformasi horizontal itu bisa dilihat pertimbunan ini makin banyak, makin tinggi timbunannya, deformasinya makin besar. Bisa dilihat dari bentuk cross sectionnya yang semakin menurun ke bawah. Lalu untuk deformasi lateral pun setiap fasenya juga ada perubahan yang signifikan, namun ini
tidak tidak seragam seperti yang di formasi horizontal. Ini ada timunan 3 yang turun, lalu timunan 1, 2, 4, dan 5 itu mengarah ke atas. Bisa next. Lalu di sini ada grafik waktu dengan deformasi horizontal. Nah, di sini menunjukkan semakin lama waktunya, maka deformasinya akan semakin turun gitu. Jadi ini di setiap lembahnya itu tandanya itu di fase konsol, lalu di di lembahnya itu fase timbunan, lalu pas menurun itu fase konsol. Jadi ini untuk dan seterusnya timbunan 1, konsol 1, timbunan 2, konsol 2 itu semakin lama semakin menurun. Lalu di sini ada grafik tekanan air pori ekses versus waktu gitu. Jadi dimulai dari 0 pada saat menimbun itu tekanannya, pada saat konsol itu tekanannya menurun, lalu pada saat menimbun itu akan naik dia tekanannya, lalu dan seterusnya seperti itu. Pada saat konsol akan turun, timbunan naik sampai di fase terakhir yang harusnya di sini grafiknya itu harus kembali ke 0, cuman ini tidak kembali 0, berarti tandanya dari waktu konsolidasinya itu kurang optimum gitu. Bisa di next. Nah, ini untuk rekapitulasi hasil pemodelannya, di mana ada penurunannya. Yang pertama itu ada saat timbunan 0,5 itu penurunannya ada 0,06 meter, pada timbunan 1 0,05 meter, pada timbunan 1,5 itu 0,4, timbunan 2 0,403, dan timbunan terakhir itu 0,395 meter atau 39 cm. Nah, di sini untuk safety factornya itu menyentuh di angka 1,3, yang dimana itu merupakan batas izin minimum dari SNI Geoteknik. Bisa di next dan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita akan masuk gitu. Tadi sudah membahas tentang metode dari perbaikan tanah, salah satunya itu adalah PVD, prefabricate vertical drain. Sekarang kita akan membahas terkait metode perkuatan tanah gitu ya, atau perbaikan tanah menggunakan matras cerucuk bambu gitu. Nah, di sini sebelum dimulainya daripada permodelan atau modeling perbaikan tanah matras cerucuk bambu, kita menghitung material dulu gitu, material dari bambu itu sendiri. Pada praksis 2D yang kita butuhkan adalah menghitung inersia dan juga konfigurasi daripada cerucuk dan juga matras bambu untuk dapat dimasukkan ke dalam parameter yang akan digunakan di praksis 2D. Nah, di sini kelompok kami mendapatkan konfigurasi tebal matras setebal 1 meter dengan 1 layer dan juga jarak cerucuk 0,75. Mungkin bisa next. Oke, di sini ada korelasi tanah yang kita gunakan untuk memodelkan praksis, modeling perbaikan tanah di praksis 2D. Mungkin bisa next lagi. Ya, di sini adalah ilustrasi daripada penggunaan matras bambu dan juga konfigurasi cerucuk. Jadi pada konfigurasi cerucuk bambu itu memiliki beberapa tipe, yaitu adalah jumlah bambu yang digunakan dalam satu konfigurasi atau satu ikatan. Dan kelompok kami itu menggunakan 7 bambu dalam satu konfigurasi. Boleh bisa next. Oke, pertama kita akan menghitung dari cerucuk bambu dulu sebelum ke matras bambu.
Kenapa kita menghitung susuk bambu terlebih dahulu? Karena kita kan membutuhkan inersia per bambunya, gitu ya kan, sebelum kita kalikan jumlah batang bambu. Nah, untuk menghitung inersia dari bambu, kita lebih mudah gitu untuk menghitung cerucuknya terlebih dahulu, nanti akan digunakan untuk menghitung matras juga, gitu kan. Output daripada perhitungan konfigurasi perhitungan inersia cerucuk bambu itu adalah EI yang akan kita input ke dalam Plaxis 2D gitu. Nah, di sini sebelum kita menghitung inersia, kita juga harus mencari parameter daripada materialnya tersebut gitu. Parameter dari bambu itu sendiri itu adalah modulus elastisitas dengan besarnya 2.060 kilonewton meter persegi dengan berat jenis 8,83 kilonewton meter persegi dan diameter dalam adalah 0,08 meter gitu ya kan. Lalu ada Poisson ratio 0,25. Sebelum kita menghitung inersia, kita harus menghitung luas yang akan kita pakai dalam menghitung inersia, yaitu ada luas bambu luar dan juga luas bambu dalam gitu. Luas bambu luar dan bambu dalam itu maksudnya karena bambu itu kan bentuknya seperti silinder yang mempunyai dua sisi gitu ya. Makanya kita harus menghitung inersia di keduanya gitu. Oke, kita menghitung dengan rumus pi kali diameter kuadrat kurang diameter kuadrat dalam per 4 gitu kan, akan didapatkan luas daripada bambu per satu batang, yaitu sebesar 0,002826 meter persegi gitu. Lalu dikalikan dengan konfigurasi gitu. Konfigurasi ada 7 berarti kali 7. Udah didapatkan inersia bambunya, baru kita menghitung luasan bambunya, baru kita menghitung inersia dari masing-masing luasan gitu. Ada inersia luar, inersia dalam, dan inersia bambu satu batang, lalu inersia bambu 7 batang gitu kan. Dengan rumus kurang lebih sama gitu kan. Pi D pangkat 4 min D pangkat dalam gitu. Maksud luas dalam dibagi dengan 64 gitu. Makanya didapatkan inersia luar dengan menggunakan luas luar, inersia dalam dengan menggunakan luas dalam, ya kan. Terus inersia bambu satu batang dikalikan dengan 7, didapatkanlah inersia bambu 7 batang. Lalu sudah dilakukan perhitungan inersia, maka kita bisa mendapatkan EA daripada 7 bambu dan juga EI daripada 7 bambu, yaitu sebesar 543345,6 kilonewton per meter, lalu EI 7 bambunya adalah 55,93 kilonewton meter persegi kan. Ini adalah konfigurasi yang akan diinput ke dalam Plaxis 2D. Bisa next untuk menghitung matras. Oke, untuk menghitung matras kita di sini mendapatkan konfigurasi dengan tebal total 1 meter dan total layer ada satu layer, sebenarnya mungkin salah tulis, dengan tebal per layernya adalah 0,5 meter. Oke, kita pertama itu menghitung lapis vertikal. Kita mempunyai 10 lapis, juga kita mencari jumlah batang horizontal yaitu 5 batang, dan titik tengah antar matras itu sudah dihitung dari jumlah lapis gitu kan, yaitu 0,75 meter, dan juga ada total batang efektif 60 batang. Di sini kurang lebih sama, kita harus mencari outputnya adalah EA dan EI yang akan kita input ke dalam Plaxis gitu kan. Nah, di sini prinsipnya sama, yang dicari adalah inersia, yang membedakan adalah luasnya gitu, luas daripada bambu dihitung per layer gitu. Nah, di sini kan karena banyak, maka kita persingkat menggunakan per lapis gitu kan, per lapis arah posisi Y gitu dan juga arah X gitu. Makanya didapatkan di sini ada 15 gitu, 15A gitu kan, 15A atau luasan, dan ditotalkan menjadi 0,04748 gitu. Lalu dari luasan yang sudah ditotalkan baru dikalikan inersia satu batang yang sudah kita cari di konfigurasi susuk bambu sebelumnya gitu kan, sehingga didapatkan luasan total efektif dan inersia totalnya. Inersia total sebesar 0,0017380 dan juga luasan total efektif didapatkan 0,16956. Baru kita bisa mendapatkan EA dan EI dari matras gitu, dengan EA sebesar 3492
936 kN per meter, lalu ada EI 961602,3394 kN per meter persegi. Bisa next. Oke, mungkin sekian dari perhitungan konfigurasi matras dan cerucuk bambu. Berikut adalah stratifikasi tanah dan geometri timbunan dari cerucuk bambu dan matras bambu. Seperti tergambar, ukuran bambu itu 1 meter dengan jarak per bambu itu 0,75 meter. Lalu properties material bambu dalam kondisi jenuh air dengan modulus Young itu dapat 9000 MPa, di mana 9 dan diubah ke kilometer per kilonewton meter kuadrat. Lalu dengan berat jenis 6 kilonewton meter kubik. Untuk parameter matrasan cerucuk bambu, untuk EAI cerucuk dapatkan EA7 bambu sekitar 543 kilonewton per meter. Lalu untuk EI1 bambu 79,56. Lalu karena kita menggunakan 7 bambu, maka dikali 7 dan dapatkanlah 556,93 kilonewton meter kubik per meter. Lalu untuk I total dan A total efektif, di mana I total dapatkan sebesar 0,0017, total inersia matras 0,047, A total efektif 0,16956. Untuk EA dan EI matras yaitu EA-nya sebesar 3.496.936 dan EI sebesar 981.602,3394. Lalu untuk fase-fase permodelan cerucuk bambu itu ada initial phase, di mana initial phase ini merupakan kondisi tanah asli. Lalu setelahnya untuk fase selanjutnya, fase 1 yaitu pemasakan cerucuk bambu, pemasangan elemen ke tanah membuat struktur tanah semakin kuat. Lalu untuk selanjutnya pemasangan matras bambu yang berfungsi untuk menyebarkan beban timbunan agar lebih stabil dan merata. Setelah kedua cerucuk dan matras bambu dipasang, dimasukkanlah timbunan secara bertahap sampai 5 timbunan. Setelah itu konsolidasi secara short term yang mengecek kondisi tanah segera setelah timbunan selesai. Setelah itu masuk ke cek SF long term yang analisis stabilitas kondisi setelah konsolidasi selesai. Dan yang terakhir itu cek SF short term, di mana analisis stabilitas pada kondisi short term atau undrain, yaitu saat tekanan pori masih tinggi dan tanah masih belum pulih secara penuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya di sini kami juga menganalisis daripada deformasinya sesuai yang fase-fase sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini kita mendapatkan daripada deformasi mulai dari timbunan 1, timbunan 2, dan timbunan 3 gitu. Dari yang timbunan pertama kita sama-sama mengetahui di situ tertera didapatkan hasil bahwasannya maksimum daripada value-nya itu di sekitar 0,01282 meter. Dan untuk deformasi Y pada timbunan 2 itu maksimum daripada value-nya di angka 0,02178 meter. Lalu pada deformasi Y timbunan 3 didapatkan juga maksimum value sebesar 0,2965 meter. Bisa di next. Oke, dan selanjutnya di sini kami juga daripada permodelannya kita juga menghitung daripada deformasi Y pada saat kondisi setelah konsolidasi selama 60 hari. Dan di sini didapatkan deformasinya dengan maksimum value ataupun sebesar 0,05115 meter yang sudah ada di
slide. Nah, pada grafik SF ini, yaitu safety factor, di sini menggambarkan nilai safety factornya mulai daripada kami permodelan short term dan juga long term, yaitu di garis pertama pada sisi yang paling dekat dengan jarak Y, yang pertama itu menandakan nilai daripada SF short term-nya, yang dimana di situ di sekitar range-nya 2,7-an, lalu dilanjutkan di nilai mount selanjutnya itu nilai daripada safety factor pada long term-nya gitu. Dan di situ tertera juga bahwasannya masih ada di sekitar di 2,7 nilainya. Next. Nah, sehingga daripada hasil analisis flaksi dua dimensi tadi itu menunjukkan bahwa settlement ataupun penurunan maksimum di bawah timbunan sebesar 0,4023 meter gitu. Dan nilai faktor keamanan atau safety factor sebesar 2,7 gitu. Yang dimana nilainya ini melampaui batas minimum yang dipersyaratkan dalam SNI geoteknik, yaitu kalau misalnya daripada standar itu SF-nya harus lebih dari 1,5 dan hasilnya memenuhi. Maka dengan demikian konstruksi timbunan pada kondisi ini perbaikan tanah yang dianalisis dinyatakan stabil dan aman secara teknis terhadap keruntuhan dan deformasi yang terjadi. Oke, jadi daripada presentasi kami yang memodelkan daripada dua hasil tadi, mulai daripada permodelan perbaikan tanah dengan PVD dan juga diakhiri daripada pemodelan dengan cerucuk dan matras bambu, mungkin cukup sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.